Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran simulasi digital hari ini, marilah kita berdoa dan memohon syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar walaupun dalam keadaan COVID-19 ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kita di simulasi digital kali ini atau biasa disingkat SIMDIK, saya akan memperkenalkan dulu. Nama Bapak adalah Firza Hernanda. Mungkin kalian kemarin belum bertemu saya karena saya kemarin tidak datang dan belum sempat untuk bertatap muka kepada kalian semua. Dan saya ucapkan selamat telah sampai ke SMA, SMK. Maksudnya sudah naik dari SMP ke SMK. Teknik komputer jaringan atau disingkat TKJ, di mana TKJ ini kalian akan belajar mulai dari pembahasan tentang komputer, jaringan dasar, pemrograman dasar, dan juga desain grafis ya, atau dan juga simulasi digital dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan dulu apa arti simulasi digital ini dari garis sudut besarnya ya. Pertama-tama kita akan mengetahui dulu arti dari simulasi digital. Sebelum itu mohon maaf, sebelum menonton video ini pastikan kalian berada di ruangan ya, di ruangan atau kamar yang sepi ya, untuk biar suaranya itu lebih jelas, dan juga lebih bagusnya lagi itu gunakan headset agar bisa lebih makin jelas lagi suaranya ya, dan juga kalian bisa makin mengerti lah apa yang Bapak sampaikan, daripada kalian menggunakan speaker nanti tidak terdengar, dan juga kalian menggunakan di ruangan yang banyak orangnya itu nanti juga tidak kedengaran. Jadi di sini sebelum kita masuk ke pelajarannya simulasi digital, itu kalau misalkan gambar yang ada di sini tulisannya itu kabur atau buram ya, silakan kalian naikkan resolusinya. Naikkan resolusi itu ada di sini, kalian buka YouTube ya. Itu terserah, kalau misalkan kalian buka YouTube yang mana, misalkan ya YouTube Bapak saja. Di sini ini ada pelajaran untuk yang kemarin ya. Nah, di sini biasa kita bisa kecilin. Bentar aku kecilin dulu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk resolusi mana. Nah, di sini kalau yang menggunakan laptop itu di sini resolusinya. Semakin tinggi resolusi itu gambarnya akan semakin tajam. Nah, untuk saran saya biar kuota kalian tidak habis, gunakan 360 atau 480 saja ya. Biar kuota kalian itu aman. Jadi tidak terlalu banyak makan kuota. Ya, tapi jangan gunakan 144 atau 240. Memang ini sangat menghemat kuota, tetapi dua dari ini itu membuat gambarnya itu sangat tidak jelas. Nah, contoh seperti ini kan. Ini 144 ini sangat tidak jelas sekali gambarnya. Ya. Jadi tahu kalau di HP itu ada di sini nih, ada 3 titik. Ada 3 titik itu ditekan aja. Dan akan muncul yang seperti ini ya, kualitas ya. Sini aku Bapak pilih 720, terus semakin tinggi berarti semakin tajam gambarnya. Baiklah, langsung saja kita kembali ke materi kita, yaitu simulasi digital. Nah, pertama-tama kita itu harus mengetahui ya, sebelum mempelajari itu simulasi digital itu seperti apa. Apa itu simulasi digital? Kalau kalian, pengertian kalian simulasi, apa yang berhubungan dengan simulasi? Kalian pernah bermain game-game simulasi atau simulator, Gojek simulator atau taksi simulator ya, atau cooking simulator ya kan? Berarti simulasi itu adalah memperagakan atau menyamakan gerakan yang semestinya ya. Seperti itu. Kalau digital apa? Digital itu menurut kalian seperti apa? Nah, digital itu yang berbau-bau dengan elektronik biasanya ya, atau dengan internet, itu digital. Nah, itu adalah pengertian dari
kita masing-masing. Nah, tapi ini adalah pengertian dari umum. Jadi di sini simulasi digital adalah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Ini lupa diketik. Nah, keadaan yang sesungguhnya, ya. Digital adalah kata, gambar, dan grafis yang ditampilkan dalam bentuk numeris dan akan tergambar melalui piranti komputer. Nah, jadi simulasi digital adalah proses peniruan dengan cara visual yang dideskripsikan menyerupai kata, gambar, dan grafis. Jadi kalau kalian yang sekarang kita lakukan ini adalah termasuk simulasi digital namanya, ya. Simulasi digital yang kita lakukan sekarang ini adalah belajar seperti ini adalah simulasi digital atau simulasi daring, ya, dalam jaringan. Kalau kalian tidak tahu, daring itu adalah singkatan dari dalam jaringan, ya. Berarti kita berkomunikasi dan belajar melalui jaringan internet seperti itu, ya. Jadi silakan kalian catat untuk SIMDIK ini, silakan kalian catat di buku catatan untuk kalian belajar. Jadi kalian untuk belajar tidak perlu lagi susah-susah payah membuka YouTube Bapak, ya, untuk menonton lagi. Jadi di sini kalian tinggal catat langsung saja, dan apabila ini videonya kecepatan silakan kalian pause, ya. Lah, jadi tahu ya, simulasi digital itu proses peniruan dengan cara visual. Oke, yang dideskripsikan menyerupai kata dan gambar dan grafis, ya. Ini simulasi itu memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan, ya. Itu simulasi. Berarti kita kalau memainkan game simulasi memasak, cooking simulator, ya, berarti kita memperagakan seolah-olah kita itu memasak, ya. Padahal itu sebenarnya cuman latihan atau, ya, istilahnya itu, ya. Baiklah, jadi di sini kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada jenis-jenis simulasi digital. Nah, berarti simulasi digital ini ada jenis-jenisnya, ya. Ada turunannya lagi, ya. Jadi ada macam-macamnya simulasi digital itu. Nah, ini simulasi digital itu adalah simulasi analog. Satu, simulasi analog adalah simulasi yang pelaksanaannya menggunakan suatu rangkaian elektronika analog. Misalnya pembalik, penjumlah, pembanding, operasional amplifier. Untuk integrasi maksudnya adalah kalkulator, ya. Seperti itu. Nah, simulasi hybrid, simulasi, ya, yang bergerak dengan adanya gabungan rangkaian elektronika analog dan komputer digital. Nah, berarti kayak kasir, ya, atau kalau kalian ke supermarket, kasir itu bisa termasuk dalam jenis simulasi hybrid, ya, karena dia menggunakan komputer digital. Dan di sini SIMDIK, ya, sama seperti tadi, yang menggunakan komputer digital. Oke. Jadi seperti yang Bapak lakukan sekarang itu sudah termasuk simulasi digital. Yang kita lakukan ini adalah termasuk dalam simulasi digital dan juga termasuk daring, ya, simulasi dalam jaringan, ya, SIMDIK, atau turunannya lagi itu simulasi dalam jaringan yang lainnya, ya. Oke, jadi di sini ada tujuan. Nah, jadi ada simulasi digital ini pasti ada tujuan. Apa sih tujuan simulasi digital? Menurut kalian itu apa tuh tujuannya? Ya, pasti ya mempermudah, ya kan, dalam keadaan seperti ini dengan adanya simulasi digital ini mempermudah kita. Coba bayangkan kalau kita ini hidup di zaman tahun 18-an, ya, 1800-an atau 1090-an, ya, dalam keadaan Covid seperti ini, bagaimana gitu, ya. Susah pasti kan, keluar rumah nggak boleh, bersentuhan nggak boleh, atau berkumpul juga nggak boleh, jadi susah, ya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, ya, itu simulasi digital ini sangat membantu sekali, ya, mulai dari pekerjaan, mulai dari sekolah, untuk anak-anak sekolah, untuk bisnis juga, ya. Jadi kalau misalkan dalam keadaan Covid ini tidak bisa bertemu, kita bisa melakukan rapat itu melalui video call, ya, yang biasa kalian lakukan di rumah dengan saudara, sepupu atau keluarga kalian, ya, yang jauh jaraknya, ya, tidak bisa bertatap muka, kita bisa melakukan video call. Dan itu juga bisa dilakukan oleh
orang-orang kantor yang biasa suka melakukan rapat atau meeting. Oke, jelas ya. Nah, ini penanaman sikap berbagai atau sharing kepada pihak lain ya, untuk berbagi atau sharing kepada orang lain ya, pihak lain, atau misalkan dari kelas TKJ 1 dan TKJ 2 ya, melalui daring ya. Kirim file melalui WA itu termasuk daring ya, simulasi digital itu. Yang kedua itu pengetahuan dan keterampilan bagi segenap siswa ya, untuk membentuk kreativitasnya dengan membuat jejaring informasi dengan pihak lain yang berfungsi meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, jadi kalau selama ini kalau kalian memainkan HP itu cuma untuk nonton YouTube, main Free Fire, main PUBG, main Mobile Legends ya. Nah, sekarang kalian harus belajar dan harus tahu bahwa penggunaan smartphone itu enggak cuma bermain game dan nonton YouTube ya. Jadi di sini kita bisa membuat kelas atau membuat suatu pertemuan melalui digital, melalui dari HP, dan bisa mengirim file, mengirim gambar, dan mengirim video dan lain-lain ya, melalui digital ini ya, simulasi digital ini teman-teman ya. Jadi di sini yang ketiga itu memberikan gagasan atau penjelasan produk terhadap suatu benda yang berasal dari hasil karya orang lain melalui perangkat media digital. Nah, kalau yang seperti ini itu termasuk dalam pengiklanan ya. Kalian tahu iklan-iklan yang ada di baliho, iklan-iklan yang ada elektroniknya itu, iklan-iklan di TV itu termasuk simulasi digital ya. Hanya saja dia itu mempromosikan barangnya itu melalui TV dan internet ya. Itu berarti termasuk simulasi digital dan daring ya. Promotion dalam jaringan ya. Promosi suatu barang dalam jaringan ya. Jadi banyak ya. Tujuannya itu banyak ya. Nah, yang keempat itu manfaat simulasi digital. Nah, jadi manfaat simulasi digital kira-kira apa nih yang bisa kalian manfaatkan, yang rasakan manfaat dari simulasi digital ya. Saya rasa kalian pasti tahu, yang pasti manfaat dari simulasi digital itu ya, kalian masih bisa sekolah sekarang walaupun melalui dari internet ya. Dan juga kalian bisa merasakan namanya informasi, yang mudahnya kalian mendapat informasi sekarang ya. Kalau kalian bingung dengan apa yang ingin kalian cari, atau kalian pengen mencari suatu barang, itu kalian tinggal ketik saja ya. Misal kalian ketik di sini apa, misalkan mobil pertama di dunia tuh, muncul kan nih, mobil pertama mesin pembakaran yang menggunakan bensin di bawah hampir, nah tuh langsung muncul ya tuh. Jadi sekarang manfaat simulasi digital ini banyak banget ya, banyak sekali ya. Nah, ini adalah dari segi pendidikan ya, manfaat dari segi pendidikan atau dari segi lingkungan sekolah ya, memudahkan pendidik atau guru dalam memberikan tugas kepada muridnya ya. Benar ya, seperti yang Bapak langsung lakukan ini, yang sekarang lakukan ini ya. Hadirnya simulasi digital memberikan manfaat dan memudahkan proses kegiatan belajar mengajar ya. Benar sekali. Ini memudahkan kita untuk melakukan belajar mengajar ya. Jadi di sini kalau misalkan di sekolah itu masih menggunakan buku, masih menggunakan catatan ya. Tapi nanti kalau kalian sudah ke jenjang kuliah, yang namanya buku dan catatan itu nggak dikumpul ya. Yang dikumpul itu ya hasil kerja kalian, proyek ya, hasil nyata kalian, tidak buku latihan, tidak dengan buku catatan ya. Jadi kalau untuk untuk SIMDIK ini ya seperti itu ya, memudahkan kita ya, memudahkan kegiatan belajar mengajar ya, seperti itu. Nah, jadi kita sudah tahu ya hasil dari belajar manfaat simulasi digital kali ini untuk di kelas 10 dan TKJ 1 dan TKJ 2 ya. Mungkin kalau bila kalian ada ingin bertanya, langsung saja kalian chat di WA. Misalkan kalian kurang tahu, kurang paham
dari pelajaran simulasi digital. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari pengajaran kita, belajar kita, jadi kita itu harus belajar dulu apa itu simulasi digital, ya kan? Apa itu SIMDIK, biar kalian untuk kedepannya itu bisa tahu. Jadi ya, simulasi digital itu seperti apa. Nah, jadi di sini nanti Bapak buat soal saja nanti kali ya. Ini mungkin Bapak buat soal dulu. Nah, jadi di sini silakan kalian lihat soal latihan simulasi digital pertemuan 1 ya, atau pertama. Oke, jadi pertanyaan itu buatlah latihan kesimpulan dari SIMDIK ya, dari pelajaran SIMDIK atau simulasi digital ya. Simulasi digital. Nah, oke. Kenapa tuh? Salah nih. SIMDIK simulasi digital. Oke. Nah, itu dikumpulnya itu melalui dikumpul bentar ini di slide selanjutnya saja biar kalian tidak bingung. Tugas dikumpul di email, kalian tahu email ya, atau kalian bisa ya di email saja ya. Tugasnya di email, ini adalah email Bapak Firza, bentar, huruf kecil semua, firza.hernanda@gmail.com. Nah, formatnya bebas, terserah mau dari Word, mau dari WPS, terserah. Ini Bapak besarin tuh ya. Ini email, silakan kirim tugasnya itu dikumpulkan di email. Ini email Bapak, alamatnya firza.hernanda@gmail.com ya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau masih ada yang bingung tentang simulasi digital ini, silakan kalian tanyakan langsung di grup ya, silakan tanyakan. Oh ya, dan juga jangan lupa buat nama ya, buat nama dan kelas ya. Kalau tidak buat nama dan kelas, Bapak bingung nanti ya. Namanya misalkan Joni ya, tapi dia gak buat kelas, nah bingung Bapak ya, dia tuh ada di kelas mana, seperti itu ya. Di sini juga Bapak ingatin lagi, sini buat nama dan kelas. Oke. Pak besarin ya biar kalian itu kebaca ya. Kadang aja udah gede seperti ini, sudah besar seperti ini, kalian masih belum tidak membacanya ya. Tuh, jadi ini soalnya, ini buat nama dan kelas ya. Baiklah, mungkin sampai di sini aja dulu untuk di pelajaran ini. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja ke grup WA, dan apabila masih kurang jelas silakan langsung tanya juga langsung ke grup WA. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.